Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah melalui YouTube channel GPI Borpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah dimanapun itu berada. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kita semua, khususnya buat kita saat ini yang mengalami masa-masa sulit. Mungkin kita dalam keadaan susah, sakit. Biarlah melalui ibadah ini kita diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Tuhan Engkau Pembela. Di sepanjang jalan hidupku
Pagi hari ini Bapak, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Bapak. Terima kasih buat pimpinan-Mu, buat lawatan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, kalau saat pagi hari ini kami masih boleh bangun Tuhan, menghirup udara segar, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini. Pagi hari ini Bapak, kami mengucap syukur buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kami akan memuji dan besarkan nama-Mu Bapak. Sebelumnya Engkau layakkan kami Bapak, Engkau lawat kami semua, anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, yang mengalami kesusahan, masalah, problema, pergumulan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit, baik itu yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Engkau jamai, Engkau sembuhkan Bapak. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau lawat kami semuanya Bapak. Biarlah melalui ibadah ini kami semua menerima kesembuhan, menerima jawaban daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat pagi hari ini saya mengajak untuk kita semua menyanyikan pujian-pujian lama ya. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita semua, bahwa hanyalah Yesus sendiri satu-satunya yang menjadi kekuatan kita. Kita nyanyikan pujian hanyalah Yesus sendiri. Yesus
Kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang akan mereka dengarkan dan akan hamba sampaikan melalui urapan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini mari kita bersama-sama beribadah secara online. Kita tidak bertatap muka satu dengan yang lain, namun kita percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita tidak kumpul bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang berkata, bahkan waktu saya masih kecil, banyak orang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan menuju ke Roma. Bisa lewat udara, bisa lewat laut, tapi lewat darat mungkin terlalu jauh. Tapi kalau ke Surabaya bisa lewat laut, bisa melalui udara dan melalui darat. Tapi hal yang satu ini yang perlu kita memahaminya dengan sungguh-sungguh dan harus menyikapi dengan hati, yang melalui kebenaran firman kita dapat diberikan suatu pengertian yang lebih jauh dan bahkan lebih dalam lagi, bahwa menuju ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau belajar tentang hal kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya melalui kebenaran ini kita makin mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Apakah kita benar-benar mempunyai suatu janji Tuhan dengan jaminan kita sebagai umat percaya masuk dalam kerajaan surga. Mari kita belajar dalam kesempatan pagi hari ini bahwa menuju ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Tadi saya sudah katakan, sudah saya informasikan bahwa menuju ke Surabaya, menuju ke kota-kota yang ada di seluruh Nusantara Indonesia ini bisa lewat darat, bisa lewat laut, bahkan bisa lewat darat. Tapi menuju ke surga, mau lewat darat kah, mau lewat laut, lewat udara seperti burung, tidak bisa. Banyak yang berupaya, bahkan banyak cara yang manusia tempuh dan lakukan untuk menemukan jalan menuju ke surga. Mereka melakukan dengan hal-hal yang sekiranya mereka pandang itu bisa berkenan kepada Tuhan, dengan berbuat baik, dengan taat melakukan seremonial atau melakukan ibadah dengan satu ibadah yang hikmah ya, yang tidak ada yang keributan, bahkan suara
jarum saja jatuh di lantai terdengar. Bahkan hal-hal yang lain, menjauhkan diri dari kerumunan orang-orang yang suka merumpi atau berbuat jahat. Para pencemooh, kita jauhkan mereka sekalian. Ya, kita kumpul dengan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Namun semua itu tidak menjamin untuk kita memperoleh keselamatan yang utuh kiranya kita masuk dalam kerajaan surga. Ini ayat sudah terlalu lama, bahkan dari sekolah minggu pun ini ayat hafalan bagi saya ketika masih sekolah minggu. Ini sebenarnya ayat ini sudah di luar kepala, tidak perlu lagi dibaca, tapi tidak mengapa. Supaya kita lebih jelas lagi, mari saja melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Apakah kiranya bunyi atau ayat tersebut yang kita akan baca? Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa. Maksudnya datang kepada Bapa itu Bapa dia tinggal di tempat tahta kemudian di surga. Jadi kita masuk dalam surga itu berjumpa dengan Bapa yang ada di surga. Jadi dengan jelas dan tegas dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku, melalui Yesus Kristus. Dalam kitab Amsal Sulaiman pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 katakan seringkali banyak orang yang tersesat di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan awalnya biasa-biasa saja, seperti lagu Tempo dulu kan. Mulanya biasa saja, ya terus biasa. Jadi kadang-kadang orang menilai ada jalan yang disangka orang itu lurus. Amsal 14 ayat yang ke-12, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12 katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang yang memprediksi atau mengira dia datang beribadah, datang ke gereja dengan acara ibadah yang dikemas dengan luar biasa. Musiknya suaranya sangat dapat kita nikmati dengan instrumen keyboardnya, bass dan drum, ada trompetnya, seruling ada, sehingga terjadi suara yang harmonisasi. Kita menganggap hati kita terangkat dengan pujian, penyembahan kita naik kepada Allah Bapa di surga. Kita mengira ibadah kita itu kita rasakan berkenan kepada Tuhan, tapi tidak kita kira dan kita tidak menyangka di ujung ternyata penyesalan. Maka sebab itu kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya saya, tidak memberikan pada jemaat-jemaat yang tetapi khususnya saya memberikan satu arah pengertian buat jemaat GBI.
Saya mentor seluruh jemaat GB Worpanas. Kiranya kita sungguh-sungguh lakukan ibadah kita, lakukan kita doa, dan hal-hal yang kita lakukan itu hanya terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang kita maksud itu? Kita mau menyenangkan Tuhan. Berulang-ulang saya menyampaikan, bahkan juga kita seringkali membaca, mendapatkan buku karena itu majalah Truth, ya kan? Tuhan ingin disenangkan melalui kehidupan kita jikalau kita yang melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Itu yang merupakan menyenangkan hati Tuhan. Banyak pujian pun juga yang iramanya dan kata-katanya, syairnya menyenangkan hati Tuhan, dan juga ada yang versi lain. Tetapi apakah sesungguhnya kita menyanyikan lagu tersebut memang sudah benar-benar kita menyenangkan Tuhan dan senang rasanya Tuhan melalui kehidupan kita ini menyenangkan Dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kira kita sudah memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, membantu orang miskin, berbuat baik kepada orang lain, berkorban. Kita mencontoh mungkin seperti Sakeus dan juga tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Baru, memberikan separuh hartanya, lalu mereka mengikut Tuhan. Kalau memang itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus sendiri yang menilainya, dan Yesus sendiri ada di situ ketika Sakeus berbuat demikian, itu hal yang fair dan pasti. Nah, kita kan di hari-hari ini, bahkan kehidupan kita di akhir zaman, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu dan hati kita yang tahu. Apakah kita sungguh-sungguh memberikan dengan segenap hati kita, atau dengan kepura-puraan kita supaya orang lain memuji dan memberikan aplaus dan sebagainya? Namun lebih jelas lagi dan lebih ditandaskan di sini, kita mau menuju ke surga hanya melalui Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus, Dia telah memberikan segenap hidupnya sebagai jaminan yang sungguh-sungguh kalau kita percaya kepadanya, karena Dia adalah kebenaran bagi kita semua, dan Dia adalah jawaban yang pasti tentang hal jalan yang sesungguhnya, yang seringkali banyak orang sedang mencari jalan. Itu sesuai kita yang lain. Tunjukkanlah jalan. Jalan kemana? Kalau jalan ke Papaya 2, banyak orang tahu. Di mana GBI atau Gereja Toraja? Jalan Papaya 2. Nomor 15 GBI, nomor 16 Gereja Toraja. Tapi kalau jalan menuju ke surga, banyak orang yang tersesat dan salah karena dia menanya alamat tersebut bukan orang yang dari surga yang turun ke bumi ini. Kalau kita menanya sama Yesus, itu pasti, so pasti, kata orang Manado, kita pasti menuju ke sana. Yesus memberikan jawaban yang pasti tentang jalan itu, dan Yesus pun juga Dia telah menunjukkan jalan itu, dan juga Dia sendiri adalah jalan menuju kepada Allah Bapa di surga. Dia bukan sebagai pemandu jalan atau guide, penunjuk jalan. Kita mau ke Surabaya, kita mau jalan-jalan, ada tour leader yang memimpin, memandu perjalanan kita. Tapi Tuhan Yesus bukan sekedar pemandu jalan ataupun Dia guide.
Ia adalah jalan untuk kita menuju sampai kepada Bapa, masuk dalam kemuliaan yang kekal surga. Tidak sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus. Jangan kita mempunyai alamat yang salah. Saya katakan, banyak orang menyangka jalan itu lurus, tetapi pada ujungnya menuju maut. Boleh-boleh saja dengan kebebasan kita, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita pergi ke gereja, tapi Tuhan memberikan kita batin atau naluri untuk menilainya. Dan kita bertanya, Tuhan kiranya benarkah? Apakah benar-benar gereja ini atau hamba Tuhan ini penyampaian firman Tuhan ini yang tidak dimanipulasi dan hal-hal yang sesungguhnya tidak berkenan kepada keselamatan hanya melalui Yesus saja. Hanyalah Yesus sendiri yang penghibur hati, harta dunia hanyalah Yesus sendiri. Tadi WL berkata lagu-lagu tempo dulu. Ini lagu tempo dulu. Hanyalah Yesus saja. Yesus adalah kebenaran. Oleh karena setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus akan diselamatkan, dan karenanya dengan kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, dia akan dimerdekakan, akan dibebaskan dari segala ikatan dan belenggu rantai dosa yang mengikat kita. Kita terbelenggu dengan segala dosa yang ada dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang sungguh-sungguh kebenaran itu datang dari Tuhan Yesus sendiri melalui perantaraan seorang hamba Tuhan yang mementor kita sebagai umatnya. Di dalam kitab Titus yang hari ini, kitab ini sering atau jarang dibacakan. Titus itu tetangganya sebelahnya Timotius. Kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, mari kita lihat. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi Yesus adalah kehidupan, dan barang siapa percaya kepadanya akan hidup secara manusia rohani, sekalipun walaupun ia sudah mati secara kematian jasmani, tetapi secara manusia rohani dia hidup. Oleh karenanya kita mempercayai Yesus Kristus, supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan yang kita harapkan. Apa sih yang kita harapkan sebagai pengikut-pengikut Kristus? Apakah yang kita harapkan selama kita hidup di dunia ini, di bumi ini? Pasti kemungkinan lebih dari 60 atau 70%. Banyak orang lebih mengharapkan harta dunia ini, mengharapkan kekayaan dunia, mengharapkan rumah tangganya bahagia, dan hal-hal yang ada di bumi ini.
hanya berorientasi kehidupan kita ya yang tanpa kita sadari hanya 70 sampai 80 tahun. Tapi kita tidak mengharapkan yang sesungguhnya, harapan yang sungguh-sungguh, yang satu-satunya yang menjadi harapan kita itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan secara jasmani. Kita hidup di bumi ini hanya sementara. Seandainya kita belum menikmati berkat secara jasmani yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin kita masih hidup susah. Berulang-ulang kali di gereja kita menyanyikan, saya mau iring Yesus meskipun saya susah. Itu tidak mengapa kita imani terus kita naikkan. Setelah kita lewat 70-80 itu, seandainya jika kita sampai usia tersebut 70 sampai 80 tahun apa yang dikatakan oleh Mazmur, puji Tuhan. Tapi ternyata dalam era globalisasi dan era dunia akhir zaman ini, kebanyakan rata-rata manusia karena polusi dan tidak menjaga masalah kesehatan dan makan. Apatah lagi hari-hari ini pandemi COVID-19 yang lebih santernya menyerang orang-orang yang masih muda, yang tidak menjaga imunitasnya. Dia anggap, wah saya masih kuat, masih muda. Orang-orang yang tua itu yang gampang terpapar atau terinfeksi oleh virus corona. Artinya saya mengatakan tidak mencapai target apa yang Alkitab tuliskan dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Umur manusia 70 sampai 80 tahun. Seandainya kita sampai pada targetnya Tuhan 70 sampai 80 tahun, kita tidak hidup dalam kenyamanan, tidak hidup dalam kebahagiaan, tidak hidup diberkati secara jasmani. Percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini mungkin kita mengalami susah. Tapi kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, yang 70 sampai 80 tahun itu kita akan menikmatinya di langit baru, bumi baru, atau di hidup kekekalan kekal nan abadi. Tidak ada batasan usia 100 tahun pun 200 tahun. Mari dapat kita membandingkan kehidupan di bumi ini yang sementara dengan kehidupan yang Tuhan janjikan, kehidupan yang sesungguhnya itu nanti ketika kita mati meninggalkan dunia ini, ada kehidupan yang kekal di sorga atau di neraka. Hidup dalam kesukaan Allah atau hidup dalam kesengsaraan kekal di api neraka. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan. Jangan kita menganggap remeh hal ini. Dan yang terakhir dikatakan, jangan sombong. Mari kita melihat firman Tuhan. Hal yang kedua, dalam Injil Yohanes, kembali lagi kita ke Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-36. Katakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Ditandaskan lagi mengenai kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup.
melihat hidup saja takkan mungkin. Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Udah, dunia enggak lama lagi. Maksud saya dunia enggak lama lagi bagi kehidupan kita. Ujian tadi kan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Enggak senang tuh, Tuhan Yesus yang kembali. Kita yang kembali. Ya kan? Dari zaman saya masih sekolah minggu, tahun 70, 80 tahun. Kapan Yesus kembali? Udah sampai sekarang, semestinya udah jadi opa, si Peri udah punya anak. Ya kan? Jadi opa, udah punya cucu mestinya. Tuhan Yesus tidak pernah kembali. Justru malah kita yang cepat kembali. Aduh, yang begini loh, kita persoalkan kita, nggak sungguh-sungguh memperkarakannya. Kita persoalkan masalah dunia, tapi kita tidak memperkarakan tentang hidup kekekalan. Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak Allah, Dia yang hidup, Dia yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Sebab hanya melalui Yesus Kristus saja kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada nama yang lain. Di dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, mari kita lihat dalam ayat yang terakhir ini. Sebelum kita menaikkan doa buat keselamatan kita, buat saudara kita mungkin ada yang sedang terpapar di rumah sakit. Banyak anggota GBI Bapanas yang sedang sakit. Kita berdoa agar kiranya yang sakit mereka sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Sebab tadi pujian telah mengatakan Tuhanlah pembela kita. Dan pujian yang terakhir sebelum firman Tuhan, Tuhanlah perlindungan kita. Kalau Tuhan yang telah membela kita, Dia telah melindungi kita selama kita hidup di bumi ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, Dia pun juga pasti akan membela kita, melindungi kita untuk kita berkenan masuk dalam kekekalan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita harus sungguh-sungguh memahami tentang hal keselamatan. Kita berdoa buat saudara kita, keluarga kita, agar semua dapat memaknai kehidupan kita yang masih Tuhan percayakan kita hidup di bumi ini. Kehidupan yang masih sisa ini, kita sungguh-sungguh tahu jalan untuk menuju ke surga, yaitulah menuju ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada hal yang lain. Jangan lagi bermain-main. Terang tidak bisa dapat berpadu dengan gelap. Gelap tidak bisa berpadu dengan terang. Ambil jalan langkah yang benar. Mari kita berdiri semua. Saya mengajak Bapak saudara-saudara sekalian dimanapun juga. Kita akan doa syafaat kita untuk keluarga rumah tangga kita, untuk pekerjaan Tuhan di GBI Bapanas maupun gereja-gereja yang lain, untuk pemerintahan kita, untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada pagi hari Tuhan memenuhi hati kami dengan penuh sukacita melalui kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami arahan penjelasan sejelas-jelasnya
supaya kami menyadari dan mengetahui, dan juga Tuhan dapat memaknai kehidupan ini yang sesungguhnya kehidupan kami sebagai umat percaya kepadamu adalah kerinduan kami untuk masuk dalam kerajaan surga. Namun seringkali kami tidak mengetahuinya tentang jalan menuju ke sana. Oleh firman Tuhan adalah Engkau sendiri, Yesus Kristus, adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah juga Tuhan keluarga-keluarga rumah tangga kami yang mungkin mereka mengalami penyesatan dalam pengiringan kepadamu, juga yang sedang sakit, yang sedang terpapar di rumah sakit, mungkin ada pula yang positif virus corona. Tuhan, Kau jamah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan, yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan juga tolong bagi Tuhan, haleluya, saudara kami yang di hari-hari ini Tuhan mungkin di PHK, mungkin dalam pekerjaannya tidak mengalami kenyamanan, mereka dirumahkan. Tuhan tolong berikan kekuatan pula kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang ada di bawah panas Tuhan. Tuhan tolong memberkatinya, Tuhan membelanya pekerjaan Tuhan. Akan kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan hamba-Mu Tuhan, kiranya Kau lindungi mereka semua dari segala apa yang sedang terjadi di negeri kami, khususnya di kota Jakarta mengenai pandemi virus corona COVID-19. Engkaulah pelindung kami Tuhan, sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau lindungi kami semua, seluruh keluarga rumah tangga para hamba-Mu Tuhan. Tolong mereka semua. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tetap mendapatkan kesehatan, diberikan kesehatan Tuhan, dapat melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Nama Tuhan tetap kami muliakan, kami sambut setinggi-tingginya. Tuhan memberkati juga Tuhan gereja-gereja Tuhan lainnya dimanapun juga berada. Dalam masa-masa Tuhan kota Jakarta PSBB secara ketat kembali sampai Tuhan tanggal 11 Oktober. Kiranya Tuhan seluruh umat jemaat-jemaat yang masih belum dapat beribadah secara offline, Tuhan tolong mereka, memberkati ibadah-ibadah secara streaming maupun secara online di YouTube. Tuhan berkati umat, para hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu secara streaming maupun online yang tidak bertatap muka dengan jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan. Tuhan tolong kami semua. Akhirnya kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yang kiranya negeri ini Tuhan, haleluya, banyak sekali peristiwa yang sedang terjadi. Tuhan kiranya menolongnya Tuhan. Dalam persiapan mungkin, haleluya Tuhan, mungkin dibatalkan untuk pilkada, juga hal-hal yang lain Tuhan di negeri ini Tuhan. Tuhan tolong buat pemerintah kami, khususnya Tuhan kami berdoa untuk presiden kami Bapak Jokowi. Para Tuhan harus staf kepresidenan, wakil presiden, para menteri kabinet MPR DPR, khususnya kami berdoa untuk Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan kepadanya untuk menangani kota Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada satu-satunya sebagai pembela dan penolong pelindung kami melalui doa-doa sembahyang kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kami semua. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah kita, sebelumnya saya mengumumkan himbau pada seluruh jemaat yang
ada di rumah masing-masing yang kiranya memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di Perbanas bisa memberikan persembahan, menyalurkan melalui transfer dengan nomor rekening yang telah tertera yang depan Anda. Kiranya pemberian Bapak sekalian Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali kita berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita mau berdoa. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Nya buat kita semua. Bapa di surga, tolong berkati setiap umat-Mu telah memberikan persembahan melalui transfer. Berdoa Tuhan, memohon penyertaan buat kami sekalian sepanjang hari ini. Ketuduh musuh dengan kuat kuasa darah. Percaya dan yakin Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah menolak setiap kebutuhan kami. Karena itu Bapak sekalian, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan